Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsya Ayu Lestari dari kelas 4A Program Studi Pendidikan Kimia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang alkali tanah. Alkali tanah merupakan unsur golongan 2A yang terdapat dalam sistem periodik kimia. Golongan alkali tanah yaitu berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Sumber-sumber logam alkali tanah di alam. Logam alkali tanah bersifat reaktif. Oleh karena itu, unsur ini hanya ditemukan di alam dalam bentuk senyawanya. Keberadaan logam alkali tanah yaitu Be dalam mineral beril dan krisoberil. Magnesium sebagai senyawa magnesium klorida di air laut dan deposit garam. Senyawa karbonat dalam mineral magnesit, dolomit, serta dalam senyawa epsomit sulfat. Kalsium dalam senyawa karbonat, senyawa fosfat, senyawa sulfat, senyawa fluorida, senyawa karbonat yang terdapat dalam kapur, batu kapur, dan marble. Lalu strontium yang terdapat di dalam mineral silisit dan strontianit. Lalu barium yang terdapat dalam mineral baritit dan mineral witterit. Radium berada di dalam pitchlende atau batuan uranium. Ekstraksi logam alkali tanah dari mineral. Ekstraksi yaitu memisahkan suatu unsur dari suatu zat senyawa. Logam alkali tanah juga dapat diekstraksikan atau dipisahkan, dan untuk mengekstraksikannya kita dapat melakukan dengan dua cara, yaitu metode reduksi dan metode elektrolisis. Sifat fisik dan sifat kimia unsur alkali tanah. Sifat fisikanya relatif lunak tetapi lebih keras dibanding logam natrium dan kalium. Barium bersifat keras seperti timbal, berwarna perak mengkilat, dapat menghantarkan listrik atau bersifat konduktor, dan titik didih tinggi dan menurun dari Li ke Cs. Sifat kimia. Sifat kimia atau kereaktifan logam alkali tanah bergantung pada kecenderungan unsur untuk melepas atau menarik elektron. Tiap logam memiliki konfigurasi elektron sama seperti gas mulia atau golongan 18. Setelah ditambah 2 elektron pada lapisan kulit es paling luar. Contohnya konfigurasi elektron pada magnesium, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, atau Ne 3s2. Ikatan yang dimiliki kebanyakan senyawa logam alkali tanah adalah ikatan ionik, karena elektron paling luarnya telah siap untuk dilepaskan agar mencapai kestabilan. Reaksi alkali tanah dengan unsur lain. Dengan oksigen menghasilkan oksida, perioksida, dan superperioksida. Dengan halogen. Dan
reaksi logam alkali tanah dan dengan air. Reaksi ini dahsyat. Litium bereaksi lambat, logam lainnya menyala. Lalu pada asam encer akan terjadi ledakan. Kelarutan senyawa alkali tanah. Kelarutan senyawa logam alkali tanah mempunyai perbedaan dengan logam alkali dalam hal kelarutannya. Senyawa logam alkali pada umumnya larut dalam air, sedangkan logam alkali tanah banyak yang sukar larut dalam air. Hal ini dapat dilihat pada nilai tetapan hasil keturunan KSP beberapa senyawa logam alkali tanah. Kesimpulan yang dapat didapatkan berdasarkan data, kelarutan basa bertambah dari BeOH2 ke BaOH2 dengan kecenderungan BeOH2 dan MgOH2 sukar larut, CaOH2 sedikit larut, sedangkan SrOH2 dan BaOH2 mudah larut. Semua garam karbonat sukar larut. Kelarutan garam sulfat berkurang dari BeSO4 ke BaSO4. Semua garam oksalat sukar larut, kecuali MgC2O4. Kelarutan garam kromat berkurang dari BeCrO4 ke BaCrO4. Kegunaan alkali tanah. Mg memiliki kegunaan menjadi bata tahan api atau tungku dan makanan untuk hewan. MgOH2 bisa digunakan sebagai sumber magnesium untuk logam dan senyawa susu magnesia. MgSO4 7H2O bisa dijadikan pupuk, obat-obatan, dan pabrik pencelupan. CaO biasanya digunakan di pabrik baja dan pengolahan air. CaCO3 dapat digunakan sebagai mortar. CaSO4 biasa digunakan sebagai lapisan kertas, pengisi, dan antasid. CaHPO4 biasa digunakan sebagai plester, dinding, semen, dan pupuk. BaSO4 biasa juga digunakan sebagai pigmen cat, minyak, dan penggilingan lumpur. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.